Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya siang hari ini? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati. Belum semuanya, boleh sekali lagi ya. Apa kabarnya siang hari ini? Pasti bisa dilewati. Pasti bisa dilewati, amin. Kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang 11 bulan ke belakang, saya yakin dan percaya Tuhan juga akan menyertai kita di bulan ini, amin. Kita bersuka cita kalau kita sudah memasuki di bulan yang baru dengan tentunya dengan kesehatan, dengan kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih boleh antar kita ke tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Saat ini mari sama-sama dengan hati sungguh kita mau datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa pujian, penyembahan bagi Dia. Terima kasih Tuhan untuk setiap keajaiban dalam kehidupan kami yang boleh kami nikmati, kami rasakan ya Tuhan, yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang boleh terus kami nikmati ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan hati kami ya Tuhan, dengan hidup kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Hanya dalam Kau Kristus ada kemuliaan, ada kemenangan. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, akan semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari kita angkat pujian kembali dari awal, kata dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kita angkat pujian. Ada kemuliaan di balik salib, kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, mari katakan dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib.
mengikut hanya untukmu Tuhan. Sungguh yang bersembah, punya Allah yang seperti Kau, Yesus terbaik. Mari terus naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian baru, masuk bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Mari Bapak Ibu kita semua angkat pujian sebab bagi Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kehidupan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembaharuan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus from the mountain. Oh, shout Jesus from the mountain. Jesus in the darkness. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, katakan, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Amen. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sorak-sorai banyak penyembahan kita. Haleluya. Nama Tuhan menyembuhkan. Nama Tuhan, nama di atas segala nama. Nama yang paling luar biasa. Nama yang berkuasa. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu saja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di bagian lainnya Tuhan, di Indonesia ini Tuhan, ada terjadi bencana ya Tuhan, di mana mereka sedang kesulitan ya Tuhan. Tapi
Kalau kami boleh ada tempat itu Tuhan, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang sedang mengalami musibah dan bencana ya Tuhan. Tuhan yang terus berikan mereka kekuatan, ketabahan ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh kirimkan ya Tuhan bantuan yang mereka perlukan ya Tuhan, supaya mereka dapat bertahan hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada tempatnya ya Tuhan semua. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami lebih lagi mau memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari Bapak Ibu dengan senyum yang manis kita kasih salam buat saudara kita semua depan. Yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama kita bertepuk tangan. Karena hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita semua. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan akan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Mari Bapak Ibu kita mengaku jadi kembali dari awal. Kita semua terus bersuka di dalam Tuhan, amin. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau terus bersuka karena Tuhanlah sukacita dalam kehidupan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan dengan sukacita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cinta. Mari dengan lebih bersuka cita katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cinta. Besok bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, lusa bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cintalah. Mari semua puji nama Tuhan, amin. Kita mau sembah serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Mari sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat, amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita sama-sama semua mau membangkit menyerukan nama Yesus, amin. Sama-sama katakan bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat
iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Mari serukan namanya, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh dengan serukan namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Yanti. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan Tuhan bagi pekerjaan-Mu di gereja ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh bersyukur dan sukacita. Haleluya, amin. Setelah memberikan persembahan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati acara Natal juga bisa masukkannya di dalam amplop persembahan Natal. Selamat memberikan yang terbaik. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya, setiamu besar selamanya. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau curahkan ya Tuhan darah-Mu di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami.
Ajar kami ya Tuhan, terus mengasihi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan penebus kami. Terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Katakan, Kau berikan hidupmu Tuhan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, agunglah perbuatan Yesus Tuhan penebus. Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri, nyatakan karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Saat ini kami diingatkan kembali tentang pengorbanan Yesus yang begitu besar bagi hidup kami. Ajarlah kami selalu menghormati dan menghargai pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kami ada karena berkat pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Bahkan kami ada di bulan Desember itu karena Tuhan yang menolong hidup kami. Sekarang Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kayak beruntuk Rino yang akan dioperasi matanya, dioperasi katarak. Tuhan tolong jalan operasinya nanti, sehingga operasinya boleh berjalan dengan lancar dan berhasil. Kayak beruntuk pemulihan pasca operasi dari saudari Jessica, dari Ibu Susilawati, dan juga pemulihan untuk Ibu Sumi, untuk Pak Budiman, untuk Pak Beben, dan juga adik Yosean. Tuhan, yang kami imani kesembuhan buat anak ini secara ajaib dan sempurna. Kami terus berdoa untuk pemulihan dari Pak Teddy. Tuhan, pulihkan keadaan Pak Teddy. Tuhan juga pulihkan untuk Ibu Lili yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu dalam nama Yesus. Biar pemulihan dan kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Kami bersatu hati memohon dan mengimani kesembuhan itu terjadi atas hidup mereka Tuhan.
Jemaat ini milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima saat ini. Berikan hati kami, hati seperti tanah yang subur, agar benih firman ditaburkan, boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyerahkan Aiden Gevariel Santoso. Ya, orang tuanya namanya Renaldi, Bapak Renaldi dengan Giovanni Agasta Christi. Ini buyutnya Pak Budiman, Bapak Ibu. Ya, buyutnya Pak Budiman. Bersyukurlah Pak Budiman dan Ibu Budiman bisa menyaksikan buyutnya. Secara khusus diserahkan hari ini. Mari saya panggil untuk maju ke depan, Renaldi dengan Anggasta. Di sini boleh? Iya. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Gereja Betel Indonesia tidak melayani baptisan anak, tapi kami melayani penyerahan anak. Untuk anak di bawah umur 12 tahun kita serahkan setelah dia usia 12 tahun dan seterusnya. Kalau dia rindu dibaptis, maka kita akan melayani baptisan air buat anak-anak tersebut. Hari ini kita akan berdoa buat Aiden. Kita serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, biar Aiden bertumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang Tuhan bersama dengan Renaldi dan istrinya Giovanni Agasta Christi dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Aiden dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan Aiden ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas anak ini. Anak ini bertumbuh dalam anugerah menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkati kesehatannya, diberkati pertumbuhannya, diberkati hari-harinya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dalam mendidik anak ini, agar mereka sekeluarga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Engkau cukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari. Engkau yang menyediakan apa yang dia butuhkan. Jadikan keluarga yang setia selalu kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Aiden ke dalam tangan Tuhan dan keluarga ini dalam tangan-Mu. Mereka adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Halo Aiden. Selamat. Ya, Renaldi, selamat ya. Gereja memberikan sedikit kenang-kenangan dan akte penyerahan anak. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia terasa kita sudah ada di bulan Desember, minggu pertama bulan Desember. Ya, hari ini tema firman Tuhan kita adalah hidup mengutamakan Kristus. Nas Alkitabnya dia dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Iman sejati selalu bergerak menuju Kristus. Bapak Ibu, kita punya iman. Dan iman yang sejati dari hidup kekristenan kita selalu bergerak menuju Kristus. Mencari, menyembah, memberi yang terbaik baginya. Dalam Nats Matius 2 ayat 1 sampai 12 kita menemukan ada satu kisah yang terjadi. Yang diangkat oleh Alkitab, di mana kita mengenal, yaitu namanya para Majus, orang Majus. Kalau kita lihat
ya drama-drama Natal, pasti ada orang Majus. Bapak Ibu, satu kali saya pernah nonton drama Natal yang sangat luar biasa. Waktu saya nonton drama itu di satu gereja yang gerejanya terbuat dari kristal. Namanya Crystal Cathedral Church. Adanya di mana? Di Los Angeles, Anaheim. Bapak Ibu, waduh itu dramanya dibikin drama yang begitu luar biasa. Yang saya kaget orang Majusnya, jadi orang Majus itu ada onta beneran. Jadi onta masuk gereja. Betul onta, kayak kaget juga ada onta. Dikisahkan. Terus malaikatnya Bapak Ibu, itu dikerek, ditarik loh. Jadi malaikatnya turun tuh, ada kawat kecil yang membawa gitu, turun. Tangannya begini Bapak Ibu. Sutradaranya ada Steven apa? Suka kepleset tuh ngomong. Steven Spielberg. Itu memang sutradara dari film terkenal Bapak Ibu. Dia bikin drama Natal sedemikian rupa. Nah, Alkitab menceritakan tentang para Majus. Perjalanan panjang para Majus memberi teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Saya ulangi Bapak Ibu. Perjalanan panjang para Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Pertanyaannya, ciri-ciri hidup mengutamakan Dia, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus, mengutamakan Kristus. Apa ciri-cirinya? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, mencari dengan tekun. Kita baca ayatnya Bapak Ibu. Matius 2 ayat 1 sampai 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus adalah seorang ahli perbintangan. Makanya ketika dilihat ada bintang di timur, dia percaya ada sesuatu peristiwa yang sedang terjadi. Makanya dia datang dari negeri timur. Kita nggak tahu timurnya di mana. Tapi ada satu yang kita bisa lihat. Salah satu orang Majus datangnya dari Persia. Bapak itu Persia. Persia itu adalah sekarang negerinya Iran. Iran itu adalah bangsa Persia, Bapak Ibu. Jadi waktu kalau kita ada di Bethlehem, di kubur Yesus, Bapak Ibu, kita akan melihat mosaik. Salah satu mosaik itu adalah mosaik dari Persia. Makanya waktu Persia menyerbu ke Yerusalem, Bethlehem enggak diratakan. Dilihat ada mosaik dari Persia. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Tuhan, mereka datang dari negeri jauh. Kemudian mereka bertanya, di mana raja Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Datang jauh-jauh dari negeri timur hanya untuk menyembah dia. Menyembah Yesus yang lahir saat itu. Bapak Ibu Tuhan. Ini satu keteladanan yang perlu kita pahami. Dari jauh datang hanya untuk ketemu Yesus dan menyembah dia. Mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh pasti menemukannya. Tentunya para Majus datang dengan hati yang bersungguh-sungguh dan dia menemukan. Bapak Ibu, perjalanannya jauh kata Alkitab. Kemudian dia naik apa? Naik onta.
Zaman sekarang kan ada bus, ada pesawat, ada kereta. Zaman dulu transportasinya onta, kuda, keledai dan sebagainya. Naik onta itu jangan dibikin enak. Kalau nggak percaya, tanya Pak Joni Lim. Pak Joni punya kenangan naik onta dari Gunung Sinai. Itu duduknya mepet Bapak Ibu. Naik onta Bapak Ibu, goyang-goyang itu. Bayangin, jaraknya jauh. Tapi dia datang dari negeri jauh untuk menyembah Yesus. Bapak Ibu Tuhan, orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja. Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu. Ciri orang yang dikatakan ciri orang yang hidup mengutamakan Yesus, yang pertama adalah mencari dengan tekun. Refleksi buat kita, apakah selama ini kita sudah mencari Tuhan itu dengan tekun? Orang Majus datang dari negeri jauh. Dia cari dengan ketekunan. Dia cari dengan sepenuh hatinya untuk bertemu dengan Yesus. Dan dia datang untuk menyembah Yesus. Jujur kita katakan, bukankah kadangkala kita mencari Tuhan, kita kurang tekun? Apa buktinya kita kurang tekun? Coba Bapak Ibu refleksikan. Sekarang ini kita udah bulan Desember. Selama bulan Januari sampai bulan November, apakah benar-benar kita sudah mencari Tuhan dengan tekun? Kita kadang-kadang berkata, ya kalau ibadah mah gak datang sekali gak apa-apa. Minggu depan juga masih ada ibadah. Betul. Gereja pasti ibadah tiap minggu. Gereja akan terus mengadakan ibadah sampai Yesus datang yang kedua kali. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu? Saya sering katakan, ibadah kita hari ini, jangan sampai ini ibadah terakhir buat kita selagi ada di dunia. Kita gak pernah tahu kapan usia umur kita berakhir. Makanya hari ini kita diingatkan betapa pentingnya kita jadi orang percaya kepada Yesus Kristus, mencari Tuhan itu dengan tekun. Tekun artinya Bapak Ibu terus berupaya. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada hambatan, dia terus mencari Tuhan dengan tekun, gak nyerah. Ketika Bapak Ibu punya komitmen mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada gangguannya. Ada aja gangguannya yang membuat kita akhirnya tidak bisa mencari Tuhan dengan tekun. Diganggu, ada masalah inilah, ada masalah itulah. Udah mau pergi ke gereja, ada aja hambatannya sehingga kita gak datang ke gereja. Tapi pertanyaannya, maukah kita terus berupaya dengan pertolongan dari Roh Kudus untuk mencari Tuhan dengan tekun? Coba kita baca Yeremia 29 ayat 13. Baca lagi Bapak Ibu, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila aku menanyakan aku dengan segenap hati. Bapak Ibu, bukan berarti kalau cari Tuhan tuh kita kayak orang nyari kunci gitu. Nyari kunci hilang, duit yang hilang. Bukan Bapak Ibu. Ini kata mencari adalah upaya yang kita lakukan dalam rangka kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ada upaya. Ketika kita mencari, ada upaya yang kita kerjakan. Bagian yang kita kerjakan. Sama juga kita mencari Tuhan. Ada upaya yang kita kerjakan. Dan upaya itu harus dilandasi dengan ketekunan kita mencari Tuhan. Bapak Ibu, biarlah 2025 ini kita akan lewati. Kita akan songsong 2026. Saya berdoa jemaat yang hadir hari ini, baik ibadah kedua, ibadah pertama, biar tahun depan kita mau mencari Tuhan dengan tekun. Amin. Ketekunan itu harus kita bangun, Bapak.
Di sini dikatakan jangan puas hanya dengan pengetahuan tentang Yesus. Tapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengannya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen tuh pintar tentang pengetahuan dalam Alkitab. Apalagi kau bicara tentang Yesus, wah hebat. Ngomongnya mah hebat tentang Yesus. Tapi prakteknya nol. Cuman pintar ngomong. Kekristenan bukan hanya dibutuhkan pengetahuan akan Kristus, tapi juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus setiap hari. Bapak Ibu, perjumpaan pribadi itu bisa membuat hidup kita tuh berubah. Membuat hidup kita tuh berbeda. Apa buktinya? Alkitab mencatat bagaimana seorang bernama Saulus, penganiaya jemaat, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi di pintu gerbang Damsyik dengan Yesus, hidupnya berubah. Mari kita mau mencari Tuhan dengan tekun. Yang kedua, apa cirinya Bapak? Orang yang mengutamakan Tuhan, merendahkan diri atau sujud dan menyembah. Matius 2 ayat 11a, mari kita katakan lagi Bapak Ibu. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Sujud itu bentuk apa? Bentuk daripada kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan menyembah. Sujud. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dulu zaman-zaman gereja orang aliran Pentakosta, itu kalau ibadah doa berlutut. Saya masih ngalami itu Bapak. Kalau datang ke gereja, bangkunya masih dari kayu, datang berlutut. Orang Tionghoa bilang kui ya. Kita berlutut menyembah. Orang Korea gue datang berlutut menyembah. Bapak Ibu Tuhan. Artinya apa? Kita belajar merendahkan diri kita. Dan kemudian kita menyembah Tuhan. Penyembahan sejati itu lahir dari kerendahan hati. Bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati kita. Bukan rutinitas. Dibuktikan dengan cara apa? Waktu Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan. Bentuk kerendahan hati kita yang ternyata apa? Waktu kita menyembah, kita bisa angkat tangan. Kita gak usah malu, gak usah jaim. Angkat tangan. Tangan satu, angkat dua. Dua tangan pun gak apa-apa. Tapi jangan angkat kaki, jatuh kita Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita menyembah, memuji Dia. Itu bentuk apa? Bentuk kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Tuhan, kita nyanyi ibadah setiap minggu di gereja, itu bukan rutinitas. Tapi bentuk penyembahan yang kita berikan dalam rangka kita ingin merendahkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, percaya kalau Bapak lakukan hal ini, Bapak akan menikmati berkat rohani dari Tuhan. Kalau kita datang ibadah Bapak Ibu, waktu kita menyembah nyanyi, ekspresikan pujian itu dari dasar hati kita. Mengapa ada orang nyanyi bisa nangis? Karena ada ekspresi yang keluar dari hatinya. Bukan hanya nangis karena susah, tapi waktu dia berterima kasih pun dia bisa nangis. Waktu nyanyi lagu, terima kasih Yesus. Ketika dia nyanyi ucapan terima kasih, keluar dari dasar hatinya, dia bisa menangis. Kenapa? Karena dia merasa pertolongan Tuhan begitu besar dalam hidupnya, sehingga dia menangis berterima kasih sama Tuhan. Itu ekspresi yang dia keluarkan di hadapan Tuhan. Bukan itu saja Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu mengekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu bisa merasakan hadirat Tuhan itu hadir. Buktikan dah Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nyanyi, sungguh-sungguh menyembah Tuhan,
Kita ekspresikan puja penyembahan kita. Saya percaya sementara Bapak Ibu menyanyi, setelah Bapak Ibu angkat tangan, Bapak Ibu bisa merasakan Tuhan hadir di tengah pujian penyembahan kita. Kenapa? Karena hati kita bawa kepada Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan kita. Tuhan bertahta di atas pujian orang Israel. Dia bertahta, dia ikut. Makanya saya nggak bosan-bosan ngomong Bapak Ibu. Nggak, kebetulan kan saya ini dapat anugerah tahun ini saya bisa pergi ke gereja Korea. Mereka tuh kalau nyanyi betul-betul nyanyi Bapak Ibu. Nyanyi, ekspresikan. Tepuk tangan. Lagi baca ayat. Mereka ekspresikan semuanya. Terus kalau lagi doa tadi saya katakan mau doa syafaat Bapak Ibu. Pemimpinnya ngajak mari kita doa. Tapi setelah dia teriak dulu. Saya nggak tahu tuh bahasa Korea saya artinya apa tuh. Apa kira Tuhan. Semuanya nyebar nyanyi. Apa? Berdoa. Ngomong. Ada yang diam. Bapak Ibu. Itu ekspresi yang mereka berikan kepada Tuhan. Aduh kalau lagi mereka berdoa Bapak Ibu. Kita rasanya merinding. Kenapa? Karena sementara dia memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di gereja itu Bapak Ibu. Pasti kalau Tuhan hadir di gereja itu, kita pulang, kita datang dan pulang pasti berbeda. Kalau Bapak Ibu datang dengan masalah, dengan pergumulan, pasti pulang membawa kelepasan, kelegaan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Makanya Bapak Ibu itu pentingnya kita merendahkan diri dan menyembah kepada Tuhan. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Bapak Ibu, kemudian dikatakan begini, semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Ini statement ini kalau saya ganti begini Bapak. Semakin kecil pengenalan kita akan Kristus, semakin dangkal penyembahan yang kita persembahkan. Lawannya. Dikatakan semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Artinya semakin Bapak Ibu mengenal Kristus secara pribadi lebih dalam, pasti Bapak Ibu semakin memberikan penyembahan lebih lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami pengalaman secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu praktekkan deh. Saya ngomong gini, kalau Bapak Ibu praktekkan, yang diberkati itu Bapak Ibu. Ada orang lagi menyembah, dia sakit, pulang disembuhkan sama Tuhan. Buat Tuhan tuh gak ada perkara mustahil Bapak Ibu. Kita berkata di mana Tuhan hadir, dia bisa memberikan mujizatnya, menyatakan kuasanya. Tergantung bagaimana respon kita. Apa kita mau merendahkan diri, sujud, dan menyembah kepada Tuhan. Datang dan hampiri Kristus bukan karena kebutuhan, tapi karena hormat dan kekaguman. Bukankah banyak orang Kristen datang kepada Yesus karena ada kebutuhan? Kita punya banyak kebutuhan Bapak Ibu. Tuhan tahu gak kebutuhan kita? Oh Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Bahkan ada statement mengatakan, Tuhan lebih tahu tentang diri kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Bapak Ibu tahu gak diri kita sendiri apa nih? Kekurangannya. Tapi Tuhan lebih tahu. Kenapa dia lebih tahu? Dia sang pencipta. Kita adalah ciptaannya Bapak Ibu. Dia pasti tahu tentang hidup kita. Dia sang pencipta. Sama juga orang yang menciptakan mobil, membuat mobil, dia tahu tentang mobil itu. Terlebih dia menciptakan hidup kita. Bapak Ibu datang sama Tuhan dengan sikap hormat dan kekaguman. Hormat dan kekaguman. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang layak terima penghormatan dan pengagungan dari hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa ciri yang ketiga? Orang yang mengutamakan Kristus. Memberi persembahan yang terbaik. Kita baca Matius 2 ayat 11b. 2-3. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Bapak Ibu, itu pemberian yang terbaik yang diberikan orang Majus waktu Yesus lahir. Emas, kemenyan, dan mur. Masing-masing memiliki arti, Bapak Ibu. Tapi ini yang terbaik. Nah, pertanyaannya buat kita hari ini. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah mempersembahkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan? Maaf ya Bapak Ibu, saya masuk dari persembahan yang kita berikan setiap minggu. Bapak Ibu kan kasih kolekte kan setiap minggu. Pertanyaannya Bapak Ibu buat kita, apakah benar waktu Bapak Ibu kasih kolekte itu persembahan yang terbaik dari hidup kita? Coba kita koreksi diri kita. Apakah persembahan itu yang terbaik buat hidup kita? Saya nggak ngomong nominal, tapi ngomong tentang yang terbaik dari apa yang kita dapat dari Tuhan. Contoh kecil, maaf Bapak Ibu, seringkali banyak orang kasih uang di dalam kantong kolekte. Sekarang mumpung ada amplop, dulu gak ada amplop Bapak Ibu. Maaf kata uangnya jelek, udah jelek dikumpul-kumpul lagi. Dimasukin di kantong Alkitab. Saya bilang Tuhan, apakah dia mengerti tentang hal ini? Bapak Ibu, kita bayar orang uang kita jelek, rasanya agak enak-enak. Saya aja kalau nih, saya dapat uang nih, saya mau bayar orang, uangnya jelek, ada rasa gak enak juga. Emang tidak kebetulan, saya ini gak demen megang-megang duit yang jelek-jelek Bapak. Jadi saya suka sortir, yang bagus saya kumpulin, kalau dapat duit. Kenapa? Kalau nanti hari Minggu, saya kasih persembahan, kasihlah uang-uang yang baik, yang licin, yang bersih. Itu hal kecil Bapak Ibu. Sekali saya gak ngomong soal nominal, tapi itu dari hal yang kecil. Kalau kita memberi yang terbaik, seperti orang Majus, dia sudah persiapkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur dipersembahkan untuk Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada gereja yang gak jalan kolekte Bapak Ibu. Di Korea gak ada kolekte. Tapi di pintu keluar itu ada kotak. Arti gini, diajar kesadaran buat jemaat. Kalau mau memberi, beri, enggak juga apa-apa. Kan enggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ada kotak di depan. Maksudnya enggak tahu begini, dia mau kasih kan enggak diperhatiin orang. Emang udah tuh satu-satu, beri enggak, beri. Kan enggak. Dididik, memberi kesadaran untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dengan waktu hidup kita Bapak Ibu? Apakah benar kita kasih yang terbaik buat Tuhan? Satu hari 24 jam kita lewati. Dari 24 jam apakah ada waktu yang terbaik yang kita berikan sama Tuhan? Bicara waktu yang terbaik adalah di mana kita memberikan saat teduh kita dengan Tuhan. Duduk bersama dengan Tuhan. Baca Alkitab, renungkan, doa. Bagaimana waktu kita? Bapak Ibu, kalau benar-benar kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu, setiap minggu Bapak Ibu tidak ada punya kerinduan untuk bolos datang ibadah. Kalau Bapak Ibu menyadari kita memberi yang terbaik, waktu kita untuk Tuhan. Kita boleh sibuk bekerja, sibuk usaha, tapi kita harus tetap belajar memberikan yang terbaik dari waktu hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, talenta. Masing-masing orang punya talenta loh. Kita gunakan gak talenta kita untuk Tuhan yang terbaik. Dari apa yang Tuhan kasih, keterampilan kita. Ya, kita berikan buat Tuhan yang terbaik. Waktu, harta, dan sebagainya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dan bahkan Bapak Ibu, persembahan terbaik bukan sekedar hanya materi. Tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, termasuk hidup kita? Jawabannya, Yesus adalah pemberian yang terbaik buat kita. Kita nyadari gak itu Bapak Ibu? Yesus itu pemberian terbaik buat hidup kita. Kalau gak ada Yesus, kita binasa loh. Gak ada Yesus itu kita mati, masuk neraka. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Kata tunggal dari bahasa aslinya artinya yang terbaik. Tuhan Allah yang kita sembah, Dia tahu kasih yang terbaik. Untuk apa? Dalam rangka menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman. Sampai Yesus datang ke dunia, mati tebus kita. Yesus adalah pemberian yang terbaik. Bapak Ibu, kita sebenarnya punya utang loh sama Yesus. Utang nyawa. Utang nyawa sama Yesus. Tapi Yesus berikan itu buat kita. Dia lakukan supaya kita diselamatkan. Supaya kita bisa mendapatkan hidup kekal. Supaya kalau kita mati, kita masuk surga. Bahkan kalau kita mati pun ada kebangkitan tubuh. Buat orang yang mati dalam Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan setiap benih firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya dengar. Tapi kami mau dengar-dengaran. Melakukan firman-Mu. Ampuni kalau kami salah. Ampuni kalau kami salah Tuhan. Ampuni. Biar Tuhan ampuni kesalahan kami. Biar kami boleh memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dengan tekun. Menyembah Tuhan, sujud di bawah kakinya, merendahkan hati dan diri kita, dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami lalai, kami gak mengerti, gak memahami hal ini, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan anggur yang kami akan terima. Lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar kami memakan minumnya mendatangkan berkat bagi hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan kami boleh menikmati persekutuan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Melalui sakramen yang kami makan dan minum. Bahkan firman mengatakan, kalau kami mati Tuhan, Engkau membangkitkan kami. Ada tubuh yang baru yang Kau berikan buat kami sekalian. Kami sambut sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaat terimalah tubuh dan darah Kristus, karya terbesar. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Amin. Oh, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Mari kita berdiri Bapak Ibu. Oh, karya terbesar
dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan, Kaulah harta Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, ku kagumi. Haleluya. Bapak Ibu, kalau Tuhan ingatkan sesuatu yang salah buat hidup kita, minta ampun Bapak Ibu. Minta ampun agar saat kita terima sakramen ini jadi berkat buat hidup kita Bapak Ibu. Bukan mendatangkan hal yang lain, tapi jadi berkat buat hidup kita. Ampuni kami kalau kami bersalah Tuhan. Ada hal yang salah, kami minta ampun, mohon ampun, ampuni kami Tuhan, supaya kami menerima perjamuan kudus dengan hati yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, 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 darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Yesus raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami.
Engkaulah harta kami yang paling indah. Engkaulah juru selamat hidup kami Tuhan. Engkau yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Angkat tanganmu, nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di tempat ini. Angkat tanganmu, terlebih angkat hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. 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 Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Amin. Kemenangan terjadi. Terjadi di sini. Oh, haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Amin. 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 Jamah kami Tuhan. Jamah. Amin. 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 Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pertolongan. Amin. Amin. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, umat tebusan-Mu Yesus. Kami berubah setiap tangan yang diangkat di malun kami berdiri. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu keadaan kami persis Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hampiri kami, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Setiap tangan diangkat Roh Kudus jamah hati kami Tuhan. Kami imani, kami pulang mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Yang punya masalah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Tuhan, Kaulah sumber pertolongan bagi hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sangat membutuhkan Engkau Yesus. Jemaat ini milik-Mu Tuhan, jemaat ini milik-Mu. Bapak Ibu, sekarang jangan minta, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ngomong. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat jawaban doa yang kami akan terima. Terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu yang besar dan ajaib buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bekerja Tuhan berkati. Tuhan berkati kepala negara, wakil kepala negara, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Biar mereka boleh bekerja semuanya takut akan Tuhan. TNI Polri yang menjaga. Tuhan terus pimpin. Tuhan, kami berdoa untuk Natal nasional yang akan diadakan di tenis indoor tanggal 5 Januari. Tuhan tolong persiapannya.
Tuhan tolong tim panitia yang sedang turun ke seluruh Indonesia, terutama di tempat-tempat bencana, baik yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, yang di Jawa Timur, dimanapun Tuhan. Biar kehadiran setiap anak-anakmu jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Terutama kepada saudara-saudara kami sedang mengalami bencana alam Tuhan. Tuhan tolong mereka, terutama keluarga-keluarga yang hilang, yang belum diketemukan. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Jakus mereka mempersiapkan Natal, Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan Engkau yang mengetahui semuanya. Kami bawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berkati terus negeri kami. Diberkati hasil laut, hasil tanahnya Tuhan berkati. Berkati Jabodetabek di mana kami tinggal Tuhan. Biarkan kami jadi geram, jadi terang, jadi berkat. Kau berkati Tuhan gerejamu di tempat ini. Karena kami di lingkungan ini jadi terang, jadi garam, jadi berkat. GBK yang kami lakukan setiap Rabu, Tuhan berkati. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Berkati dengan limpah Tuhan, berkati dengan limpah, berkati dengan limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita mau mengadakan deklarasi pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Mari kita mau deklarasikan. Kita mulai dengan kata aku percaya bahwa 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Baptisan roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan setelah memberikan persembahan silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan taburan iman untuk maju ke depan memasukkannya di dalam kotak. Sementara Bapak Ibu memberikan persembahan dan juga taburan iman, saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, ini adalah jadwal Natal seluruh kategorial yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Ada ibadah Natal WBI, sekolah minggu, youth, glamour, dan yang lainnya. Untuk ibadah malam Natal dan ibadah perayaan Natal itu akan diadakan sebanyak 3 kali di jam-jam yang sudah ditampilkan di depan, dan semua ibadah ini dilaksanakan di tempat ini di GBI Ruko Geraha Niaga. Dan hari ini pendaftaran sudah dimulai Bapak Ibu bagi yang sudah menentukan mau ikut ibadah malam Natal dan hari Natal di jam berapa, bisa langsung mendaftarkan dirinya di form yang sudah disediakan di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menulis tanggal, nanti di hari hanya itu tidak boleh merubah atau datang di jam yang tidak didaftarkan. Selanjutnya untuk kebutuhan dana Natal kita masih membutuhkan dana sebesar 81 juta sekian. Mari terus Bapak Ibu kita dukung baik dalam doa maupun dana. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menabur untuk Natal kita sampai sejauh ini melalui amplop maupun yang sudah transfer. Bagi Bapak Ibu yang masih terus ingin mendukung acara Natal, bisa terus mendaftar transfer ke rekening biasa di nomor 526 033 7647. Selanjutnya, dalam rangka pencarian dana Natal, di depan sudah ada dagangan yang tersedia, dan juga kita ada kesempatan untuk memberikan ucapan digital. Jadi biayanya ini 50.000 per ucapan. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalam pencarian dana Natal ini. Contohnya bisa dilihat di depan. Oke, silakan tayangan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis
Kamis 11 Desember 2025 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 12 Desember 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 3. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 14 Desember 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 3 Desember 2025 dengan dihadiri oleh 371 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat masukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Berita duka cita, telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga, almarhum Bapak Ten Suisan, Bapak dari Ibu Nancy, dalam usia 89 tahun. Pada hari Kamis, 4 Desember 2025, almarhum disemayamkan di Mapur, Bangka. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Wanita Bethel Indonesia akan mengadakan ibadah Natal wanita pada hari Sabtu 13 Desember 2025, pukul 10 di tempat ini. Acara Natal disertai dengan tukar kado senilai minimal 75.000 dan juga potluck party untuk dinikmati bersama. Abi GBI Ruko Geraha Niaga akan mengadakan ibadah Natal dan bazar pada hari Minggu 14 Desember 2025, pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Mari Bapak Ibu persiapkan putra-putrinya untuk mengikuti ibadah Natal ini. Youth Pet Walkers akan mengadakan ibadah Natal hari Sabtu 20 Desember jam 3 sore di tempat ini. Dress code berwarna putih atau hijau. Mari kaum muda kami undang untuk hadir bersama-sama mengikuti ibadah Natal ini. Informasi ibadah malam Natal dan perayaan Natal GBI Ruko Geraha Niaga tahun 2025. Ibadah malam Natal 24 Desember 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 15, pukul 17, dan pukul 19 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah dan perayaan Natal akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15 di Ruko Geraha Niaga. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah akan dilaksanakan mulai minggu ini, 7 Desember 2025, dengan mendaftarkan langsung di Ruko Geraha Niaga dan tidak dapat diwakilkan. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita mau akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Jadi Natal tahun ini kita di tempat ini Bapak Ibu. Biasa tahun lalu kita di Sentral Tomang perayaannya, tapi ini kali kita di tempat ini. Jadi malam kudus maupun ibadah perayaan Natal di tempat ini. Bapak Ibu bisa lihat jam-jam yang sudah diumumkan di tempat ini. Kemudian GBK tuh tanggal 17 Desember hari Rabu kita akan memberi makan 700 orang Bapak Ibu ya. Setelah itu GBK libur, kita akan mulai kembali nanti bulan Januari. Terima kasih buat Bapak Ibu yang terus setia mendukung GBK dan juga terus setia menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya nanti Tuhan yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dalam doa, kita mengakhiri. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah kami. Baik ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari ini. Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapa di dalam Tuhan arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang yang kedua kali.
menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pulang, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.